Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di episode selanjutnya. Bagi yang baru join di video series ini, tonton dulu episode sebelumnya karena bakal bingung lanjutin dari yang kita udah terakhir tulis. Balik lagi langsung ini di terakhir kita rekap sedikit. Kita udah bikin si konversi mata uangnya ini bisa mengkonversi sebanyak apapun dan apapun si tujuan apapun asal dari mata uangnya ke dalam rupiah, ya kan? Tuh, yes. Selanjutnya, ini kita akan belok sedikit nih. Kita akan ganti arah sedikit. Kenapa? Karena coba bayangin kalian pengen ngasih si kode ini ke misalkan orang tua kalian. Orang tua kalian pengen ngekonversi mata uang dari Singapura ke Singapura ke rupiah. Gimana caranya? Jadi kan kalian suruh orang tua kalian copy kodenya, suruh buka website ini, terus paste. Terus jangan lupa ganti mata uang asalnya ini ke yang pengen ditanya. Gitu kan? Sekarang iya. Nah, nggak praktis, ya kan? Downside-nya banyak. Kalau misalkan kita online base pertama nggak bisa di save kan? Nggak tahu dari kemarin kalian gimana cara ngikutin saya. Kalau saya save-nya di file lain, atau nggak bisa di save. Kedua, kalau misalkan tadi kita mau ngasihin software ini ke ke orang lain, berarti mereka harus ngerti Python, terus harus buka website ini, terus harus ganti line yang ini gitu kan, semuanya nggak praktis banget. Gimana caranya biar praktis, sedikit lebih praktis tanpa harus ngerti Python si orang yang nanti kita suruh cobain software kita pindah ke lokal. Downside-nya kita harus install Python, tapi itu bakal ngebuka si Python-nya terhadap banyak-banyak hal. Saya bakal jelasin di perjalanan ini, tapi ikutin aja. Cara install Python-nya saya bakal jelasin di video yang terpisah. Kunjungin aja, coba videonya ada di sekitar sini. Pokoknya langsung kita ke lokal, buka text editor favorit kalian. Kalau kalian di Windows, Notepad bisa. Saya di Mac, saya pakai text edit yang udah ada di Mac-nya. Kenapa saya pilih yang simple-simple? Karena saya pengennya semua orang nggak perlu install apa-apa lagi selain Python, bisa langsung ngekode langsung. Nggak ada excuse, nggak ada alasan-alasan lagi. Oke, paste, udah kan? Terus kalau di Mac kalian harus jadikan plain text, udah. Gedein dikit biar kelihatan. Sip. Oke. Baik lagi. Kita pengen ada kalau orang lain pengen pakai software kita, mereka nggak perlu ngerti Python. Gimana caranya? Ada yang namanya input. Nah, sama kayak print, fungsi juga. Kalau print kan fungsinya dia ngeluarin sesuatu dari si program ditampilkan ke layar. Kalau input itu ngambil sesuatu dari keyboard, mouse, atau dari manapun dari si usernya buat dimasukin ke program. Nama fungsinya ya input. Gampang. Gimana cara kerjanya? Nih, saya jelasin sedikit. Oke, pertama bikin komen dulu ini biar nggak jalan. Oke, terus print. Ini aja. Namanya masuk variabel masukkan sama dengan input. Nah, yang di dalam input ini bisa kalian taruh apa pertanyaan atau tulisan yang mau kalian tunjukin, atau biar istilahnya buat kalau user masuk nih nanti ditampilin harus masukin apa gitu. Misalkan masukkan password Anda. Nah, lalu si input ini bakal ngambil atau bakal nerima masukan apapun yang diketik sama user setelah dia pencet enter. Nah, coba ya, print
kita apapun yang ada dimasukin sama si ininya kita keluarin lagi, save di desktop, namanya mata uang konversi, terus jangan lupa extensionnya PY atau Python. Gimana cara itunya, gimana cara make si ininya udah saya jelasin di video yang terpisah. Karena saya pakai Max, jadi saya pakai terminal desktop, Python 3 atau uang konversi. Masukkan password Anda. 1 2 3 4 5. Kan saya jelasin sedikit. Jadi ketika ini input di sini, Python-nya nunggu tadi masukan dari user kan, tapi dia munculin dulu sebelumnya, masukkan password Anda. Dia nunggu nih, apapun yang kita ketikin, tadi saya ketik 1 2 3 4 5, terus klik enter, dia langsung ke selanjutnya, print. Langsung di print deh apapun yang saya masukin di situ. Nah, itu cara kerja input. Kita udah ngerti gimana cara dapetin data dari user. Berarti kita implementasiin di kode kita, ya kan? Ini kita jadiin komen dulu kan. Terus pertama-tama kita pengen inputnya, suruh masukin jumlah mata uangnya. Jadi mata uang awal, mata uang awal input. Terus saya pengen bilang masukkan jumlah mata uang yang ingin dikonversikan. Lalu saya pakai kode ini, itu namanya kode bilang setelah konversikan, setelah huruf N, ini namanya enter new line. Itu salah satu kode, karena kan kalau saya pencet enter di sini, si Python interpreternya nggak ngerti kalau saya maksudin enter, makanya dikasih kode sama Python interpreter kalau pengen enter pakainya huruf ini gitu, garis miring N. Ada aneh tapi ya ikutin aja. Oke. Setelah input kita nunggu usernya masukin, misalkan 50, tapi 50 apa? Masukin lagi, tanya kurs mata uang, input, masukkan mata uang asal. Ya lupa pakai ini tanda seru. Terus enter. Ya udah, kita tunggu lagi. Setelah itu dia udah masukin, udah langsung print. Kita lakuin kalkulasinya dulu. Jumlah mata uang tujuan sama ini, masukin formulanya. Kursnya berarti kita udah punya dictionary kurs. Terus key-nya dari key yang dimasukin si usernya, ya kan? Misalkan USD atau SGD semua. Kita udah punya kursnya, kita pakai input dari user itu jadi key di dictionary kita. Jadi di key yang ini kita pakai dari usernya, masukin buat ngambil si angka kursnya berapa. Terus berapa jumlah ininya kita juga udah punya input dari user mata uang awal. Terus tampilin deh. Save. Balik ke terminal. Masukkan jumlah mata uang yang dikonversikan. 250. Sekarang mata uang awal USD.
Kok salah? Oh, kan lupa. Ininya kan ada di komen, tadi udah di komen. Oh, namanya debugging. Jadi saya jelasin sedikit di sini. Dia bilang, interpreternya bilang ini di kurs mata uang ini belum ada. Saya nggak ngerti dapat dari mana ininya. Alasannya karena dari angka sheet ini, dari komen yang ini sampai atas itu udah di komen sama Python interpreternya, nggak dibaca sama sekali. Makanya dia bingung dapatnya dari mana. Nah, cara ngehituinnya tadi saya copy dari sini, taruh ke bawah. Rada bingung sedikit, setelah ini saya rapihin ya, tenang. Dah, cobain lagi. Masukkan jumlah mata yang dikompresikan $320, masukkan mata uang asal USD. Saya lakuin dibagi sedikit, ternyata saya lupa input. Jadi gini, di sini tuh dia error bilang saya nggak bisa, Python interpreternya nggak bisa ngekaliin angka sama yang bukan angka gitu. Dia ngomongin gitu. Dan saya baru ingat ternyata input ini, fungsi input ini dia bakal masukin apapun yang dimasukin si user jadi teks atau string. Ingat kan variabel sebelumnya yang kayak kita ada variabel angka atau integer, ada variabel string atau teks biasa, apapun itu bisa ditulisin, ada list, ada tuple, semua kan itu tipe-tipe variabel. Nah, variabel input ini kalau dia dimasukin bakal jadi variabel string. Makanya si Python interpreternya bingung, saya mau ngekaliin si float ini atau angka desimal ke tulisan biasa. Maka Pythonnya bingung tadi, error itu. Gimana caranya? Gampang, kita jadiin aja angka biasa. Angka biasa kan integer, singkatannya int. Beres. Fungsi ini nih bikin apapun yang dimasukinnya jadi integer. Makanya keduanya udah angka kan. Di sini angkanya float, ini salah satu angka dari sini. Ini juga udah angkanya jadi integer. Beres. Terminal. Masukkan angka yang diinginkan, 210 USD. Beres. Keluar angkanya. $210 sama dengan $210 sama dengan 300 ribuan. Cobain lagi, misalkan 50 terus euro, 50 euro deh. Dah. Lagi sen, coba $10 20 sen dari USD. Ini dia masalah yang berikutnya. Jadi tadi kan kita udah bikin nih dari string yang dari input kita jadiin integer biasa atau bilangan bulat. Permasalahannya mungkin aja si orang yang pakai software ini atau kita bakal masukin angka desimal atau float. Maka dari itu seharusnya kita masukin ininya float bukan int. Karena ada kemungkinan kita nggak cuma masukin 1000, 2000, 3000, 4000, tapi mungkin aja 1000,20 gitu. Makanya lebih baik kita masukin float. Kita cobain lagi, misalkan $300 50 sen. Ya, aman. Dah, beres. Segitu dulu recap sedikit. Kita udah pindah dari, ini nggak primitif sih sebenarnya, cuma kalau yang ini bisa dipakai buat kalau ada prototipe sedikit aja yang kita bingung. Misalkan ini sebenarnya ngeluarinnya apa, misalkan kalian pengen cepet nggak perlu install sesuatu, pakai ini boleh. Cuma kalau mau lebih advance lagi atau lebih panjang lagi projectnya, lebih baik lakuin di lokal biar bisa di save dan segala macam. Terus kita juga udah belajar sedikit tentang input. Input tadi kan masuk fungsi yang bakal ngambil sesuatu atau masukkan data dari user dan dia jadiin inputnya jadi string.
tadi kan, bukan integer, bukan float, bukan apapun, pokoknya defaultnya dia pasti jadi string. Terus juga kita belajar sedikit tadi tentang integer sama float, fungsi integer sama float. Nah, fungsi itu adalah fungsi yang masukin apapun yang dimasukin ke dalam tanda kurung itu jadi integer atau float. Segitu dulu. Kode ini semuanya saya bakal masukin lagi, sedikit saya rapihin ke website saya, kitangoding.jamieganten.com. Kalau kalian pengen tahu, kunjungin aja, copy paste, cobain sendiri di rumah, ganti-ganti sedikit, explore terus. Nanti selanjutnya kita bakal lanjut lagi. Oke? Maju terus Indonesia, aku ngoding terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.